Hai, welcome di video ini. Kali ini di sini aku bakal memberikan atau menceritakan sedikit cara penggunaan aplikasi editing video yaitu Windows Share Filmora. Di sini aku menggunakan Filmora versi 10.1.0.19. Kalau kalian menggunakan seri di atasnya atau di bawahnya nggak masalah karena tidak terlalu banyak perbedaan yang kentara sih, kecuali versi 7 ya gitu. 7 itu agak sedikit berbeda gitu, tapi cara kerjanya tetap sama sih gitu, cuma beda di tampilan timelinenya aja sih. Oke, kita tunggu. Ini kecepatan bukanya ini tergantung dari spek laptop atau komputer kita masing-masing ya begitu. Tapi menurut saya dari sekian banyak aplikasi editing video, Filmora salah satu aplikasi yang cukup ringan gitu. Oke, tampilan pertama ketika kita buka itu adalah seperti ini gitu untuk versi 10 atau 9 juga kayaknya kayak kayak gini gitu. Nah, seperti ini. Di sini ini adalah project library gitu. Jadi ini adalah editan-editan yang udah pernah kita edit, terus kalau kita save dia akan ke save di sini gitu. Jadi kalau kita pengen lanjutin kita tinggal pilih aja ya, yang pengen kita lanjut edit yang mana. Kayak gitu gitu ya. Lalu di sini ada select project aspect ratio gitu. Nah, itu maksudnya kita memilih rasio layarnya akan seperti apa. Apakah akan landscape seperti ini, lebar gini. Nah, yang lebar gini atau yang berdiri, orang bilangnya berdiri yang kayak gini ya. Nih atau video-video TikTok atau video-video di story Instagram. Nah, itu namanya portrait gitu, berdiri. Nah, untuk menentukan jenis jenis apa itunya gitu kanvasnya, kalian harus memilihnya di sini. Jadi kalian akan mengedit untuk apa. Nah, di sini sudah tersedia gitu. Widescreen itu artinya dia lebar kayak gini. Nah, itu perbandingan rasionya 16:9. Lalu Instagram itu biasanya untuk feed ya, ini feed ya, 1:1. Nah, itu untuk feed, rasionya itu 1:1 biasanya gitu. Tapi kalau untuk story itu dia ini 9:16. Kebalikan dari yang apa? Yang landscape gitu. Dia portrait berdiri, ya orang bilangnya berdiri gitu ya. Fotonya berdiri ya gitu. Maksudnya kayak gini nih, kayak gini. Nah, itu namanya potret. Itu kebalikan dari 16:9, yaitu 9:16 gitu. Lalu standar. Standar itu salah satu ukuran kedua yang kalau kalian lihat di Instagram biasanya ada yang dia sedikit tidak kotak gitu, tapi dia agak sedikit panjang gitu kan. Nah, itu namanya ukuran standar. Itu 4:3 atau 5:4 atau 4:5 gitu biasa orang bilangnya. Itu ada sinema. Sinema ini agak jarang sih, ini lebih ke untuk video biasanya, untuk film kayak gitu gitu. Nah, karena kita di sini contohnya anggaplah kita sedang mengedit video untuk YouTube gitu. Jadi kita menggunakan ukuran yang ini ya, widescreen 16:9. Lalu kita di sini ada new project, ada open project. New project otomatis project baru, open project berarti kita membuka project yang sudah pernah kita save gitu di laptop kita. Oke, karena kita baru akan memulai, kita klik aja new project. Nah, dia akan muncul menu seperti ini begitu ya. Kalau kalian mengonlinekan laptop kalian biasanya ada pilihan muncul untuk download apa gitu. Itu tinggal kalian close aja gitu. Nah, kalau baru pertama kali buka dia akan seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan menu file gitu ya. Jadi kalau kita klik file ini dia akan muncul seperti ini. Jadi sama, ini ada menu new project lagi. Jadi kalau misalnya kalian pengen, oh ini salah, gue pengen project baru aja, klik aja di new project, open project sama gitu. Open recent ini adalah membuka cara cepat editing yang pernah kita kerjakan sebelumnya gitu. Jadi editin apa aja yang pernah kita edit sebelumnya itu, nah pengen cara cepatnya di sini gitu. Tapi kalau pengen cari di mana foldernya apa segala macamnya, kalian boleh pilih open. Import media ini cara memasukkan file ke dalam aplikasi Filmoranya gitu. Jadi kalau kalian pengen masukin video, audio, foto gitu yang pengen kalian edit, di sinilah klik import media ini gitu. Atau download media. Download media ini saya kurang tahu karena saya jarang sekali menggunakannya gitu. Lalu ada record media. Nah, di sini ada record from webcam. Jadi kalau kalian ada webcam gitu di laptop atau di PC-nya gitu, kalian bisa merekam itu gitu untuk menjadi sebuah video gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan Filmora untuk melakukan hal itu gitu. Atau kalian pengen merekod screen gitu, seperti saya ini kan merekod screen gitu, kalian bisa menggunakan juga Filmora untuk melakukan hal itu. Atau record voice over. Nah, record voice over itu jadi misalnya dalam editan kalian pengen mendubbing
audio dari video kalian itu gitu, bisa langsung dari sini seperti itu. Tinggal kalian klik aja ini record voice over. Lalu di sininya sama sih seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, boleh kalian explore sendiri gitu. Untuk yang edit tools dan yang lainnya ini tidak akan saya bahas gitu, karena bisa kalian otak-atik sendiri kalau udah punya Filmora-nya gitu. Malah kagak gini. Nah, oke, gimana cara memasukkan media atau file yang pengen kita edit kayak video, foto tadi itu ya gitu. Nah, kalau tadi kan di sini saya jelaskan bisa dari sini. Tapi saya jarang melakukan seperti itu. Nah, di sini ada tulisan drop your video clips, image or audio here, or click here to import media. Jadi caranya tinggal klik aja ini gitu, tambah ini atau di mana aja lah, di menu ini, di layar yang ini bisa kalian klik. Tek. Nah, tinggal kalian cari videonya di mana. Seperti itu misalnya ya. Misalnya saya masukin video yang ini gitu ya. Nah, saya masukin gitu. Nah, udah masuk nih gitu. Lalu saya pengen masukin lagi audio gitu, musik backsoundnya misalnya. Kita cari backsound, kemarin ada deh. Ini. Nah, di sini saya sudah punya dua media gitu, yang satunya video, yang satunya audio gitu. Nah, untuk memasukkannya ke timeline ini supaya bisa diedit gimana gitu, gampang banget. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan. Nah, ini yang atas ini untuk video. Jadi area editing video di sini. Nah, yang di bawahnya ini audio. Ada gambar musik. Artinya ini khusus audio semuanya. Jadi kalau misalnya kalian narik video ini ke timelinenya si ini, barisannya si audio nggak bisa gitu. Dia akan otomatis, misalnya kalau gue tarik ini ya, tarik apa ini, masukin musik ini gitu. Caranya ada dua gitu. Bisa kalian klik tambah ini, seperti ini, klik 2 kali. Nah, dia akan langsung masuk. Seperti itu gitu. Atau bisa kali kita drag and drop. Jadi kalian klik, tahan, tarik. Terserah mau seperti apa gitu. Nah, untuk videonya pun sama, bisa kalian klik ini 2 kali atau kalian tarik, tahan. Seperti itu gitu. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian mau menggunakan rasio yang mana gitu. Kalau yang ini artinya ini rasio yang direkomendasikan oleh si aplikasi. Tapi kalau kalian pengen menggunakan rasio yang ukurannya yang jauh lebih besar, dengan VPS juga lebih besar, kalian boleh menggunakan yang ini seperti itu. Tuh, tapi semakin besar ukurannya dan semakin besar VPS-nya, biasanya akan menuntut kinerja dari laptop kita semakin keras gitu, semakin harus itu gitu, spek komputernya harus lebih bagus lah istilahnya gitu, begitu. Makanya dia merekomendasikan yang ukuran yang sebelumnya, yang sebelah kiri gitu ya. Nah, kan sudah jadi seperti ini, ada dua. Jadi yang ini musik, ini videonya gitu. Nah, kalau di play dia seperti ini. Bentar, saya akan membuang audio yang di depan ini. Nah, cara membuangnya gimana gitu, bisa kalian tarik seperti ini dari depan sini. Bentar, salah. Nah, seperti ini kan misalnya, bisa kalian potong. Cara memotongnya ya gitu, bisa seperti itu, atau bisa juga seperti ini, misalnya kan gini. Lalu kalian pengen ngambil dari bagian ini ke belakang gitu ya, yang ini depan ini kita buang. Nah, letakkan kursor yang merah ini di bagian mana yang pengen kalian cut gitu. Nah, pada saat ingin mengekat, pastikan posisinya itu yang akan kalian cut apa, video atau audio. Misalnya kita akan mengekat audio kan tadinya gitu, seperti ini. Nah, diklik dulu audio yang pengen kalian cut itu yang mana, video apa audio. Kalau pengen ngekat audio, diklik audionya seperti ini. Nah, munculkan garis ini tebal gitu kan. Nah, itu artinya yang kita select adalah audionya. Tapi kalau seperti ini tidak ada yang kita select. Jadi kalau kita klik, cara mengekatnya kan ada dua pilihan. Kalian bisa langsung klik ini, gunting ini, atau yang ini, sama aja gitu. Cara cepatnya tinggal klik yang ini. Nah, kalau kita klik seperti ini, yang kepotong dua-duanya, video dan audionya gitu. Padahal kita hanya pengen memotong audionya gitu. Nah, kenapa bisa dari itu? Karena kita tidak menselect salah satunya. Jadi yang akan kita potong harus kita select dulu kayak gini. Nah, udah terselect kayak gini, baru kita klik gunting ini. Jadi yang terpotong cuma audionya, videonya tidak terpotong seperti itu. Nah, untuk membuang yang bagian yang tidak kita inginkan ini, caranya bisa aja setelah terpotong seperti ini, kalian select lagi yang akan kalian buang, lalu kalian klik delete di laptop kalian, di keyboard laptop kalian atau PC kalian. Atau bisa juga klik kanan seperti ini, lalu cari delete ini. Udah jadi. Nah, kan sudah seperti ini. Jadi kalau di play dia seperti ini. Hai, welcome di video ini kalian di sini. Nah, di situ kan musiknya
terlalu kencang ya. Jadi suara yang videonya tidak terlalu nyaring, tidak kedengaran gitu ya. Terlalu tidak balance lah gitu ya. Nah, gimana caranya supaya suara musiknya sedikit lebih kecil dibanding suara videonya gitu kan? Karena ini background ceritanya kan, gitu. Gampang, kalian bisa langsung menurunkan volume yang ini, yang panjang ini gitu. Atau kalian bisa klik 2 kali, select audionya, klik 2 kali, nah muncul seperti ini kan. Tinggal kalian turunkan aja ini sampai segimana. Nah, itu kan turun juga kan, bisa kalian lihat gitu. Lalu kalian play coba. Aku bakal share sih pengalamanku. Nah, kalau kalian ngerasa ini udah kecil tapi eh, suaranya masih kurang kurang itu apa kurang balance gitu. Ada satu lagi yang harus kalian sesuaikan. Ini mixernya. Di sini ada mixer ini. Ini kalian yang gambar audio mixer kan tulisannya. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Lalu coba play. Hai, welcome di video ini. Kali ini di sini aku bakal share sih. Nah, di sini kan tadi ada udah jelas ya. Ini video, ini audio. Jadi yang akan kita kecilkan adalah audionya gitu kan. Jadi turunkan aja yang ini. Turunkan segini misalnya gitu. Lalu kita coba play. Pengalamanku pernah tergabung menjadi seperti itu gitu. Udah lumayan kan guys kayak gitu. Nah, itu cara memasukkan video dan audio ke dalam timelinenya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau di sini masih ada beberapa menu yang belum saya jelaskan gitu ya. Jadi kita balik dulu ke situ gitu. Nah, ini saya cut ya. Cut samakan dengan musiknya gitu. Nah, kalau misalnya kalian memiliki beberapa video dan pergantian di setiap videonya gitu. Jadi di video pertama dan video kedua itu tidak terlalu ngagetin gitu. Ada transisinya gitu. Itu pakai apa? Ya kita menggunakan transisi atau bahasa Inggrisnya ini transition gitu kan. Nah, itu cara makainya gimana? Gampang banget. Jadi kita masukin dulu video selanjutnya gitu. Kita cari lagi satu video ya guys. Video apa aja deh gitu ya. Misalnya ini deh gitu ya. Yuk, yang ini. Nah, ini di sini. Ini kita langsung drag aja kayak gini gitu kan. Nah, jadi misalnya ini untuk ngezoomnya ya gitu, untuk memperlebar ininya ya timelinenya ini gitu. Jadi kalian bisa menggunakan ini, bisa kalian geser kayak gini langsung atau kalian pakai tanda tambah kurang ini, terserah kalian mau pakai gimana gitu. Nah, ini kan kayak gini. Jadi antara video 1 dengan video 2 itu kan ngagetin ya gitu. Jadi kalau kita play ini play ya, kalian bisa tekan ini atau kalian tekan aja spasi di laptop kalian gitu. Photoshop gitu. Saya bisa menggunakan aplikasi. Nah, kayak gitu kan. Ini kan perpindahan antara video 1 dengan video kedua nggak smooth gitu ya, supaya dia ada kayak slide perpindahannya itu diberi apa gitu. Nah, itu kita berikan ini yang namanya transisi. Nah, tinggal kalian klik aja transisinya. Di sini ada banyak pilihan transisi. Kalian mau pakai yang basic kah, yang 3D kah, yang ripple atau dissolve atau speed blur, banyak banget pilihannya. Terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Nah, atau yang seperti ini. Jadi kalau kita klik gini, nah dia perpindahan antar videonya akan ada seperti. Jadi kalau kita contohkan tuh seperti ini. Jadi tahan, klik ininya, lalu tahan, tarik di antara video ke-1 dan video kedua gitu. Lalu coba play. Saya bisa menggunakan aplikasi. Nah, dia akan seperti itu. Dia seperti itu begitu guys. Nah, seperti itu. Bisa begitu. Jadi terserah kalian mau menggunakan transisi yang mana gitu. Di sini sudah ada semuanya. Tapi saya sih jarang banget menggunakan semuanya. Saya hanya menggunakan beberapa yang basic-basic aja atau yang saya rasa sesuai dengan kebutuhan video saya seperti itu. Nah, kalau kalian ngerasa perpindahan transisinya ini terlalu lama gitu, misalnya terlalu panjang seperti ini gitu. Misalnya kan seperti itu terlalu lama, bisa kalian kecilkan guys. Ini bisa kalian pendekkan, tinggal kalian klik ininya aja lalu dorong kayak gini. Nah, ntar guys, saya mau ngecas laptop saya dulu. Oke, seperti itu ya gitu untuk mengganti transisinya. Jadi ini transisi ini semuanya sama, kalian boleh pakai yang mana aja yang menurut kalian sesuai gitu. Kalau pengen pergantiannya kayak gini gitu kan, kayak gitu atau yang kayak gitu terserah lah gitu, pilihan sesuai keinginan kalian gitu ya. Nah, itu transisi gitu ya. Lalu di sini ada title. Title itu untuk tulisannya guys.
Jadi kalian mau beri judul, mau beri apa caption, apa sih istilahnya, tulisan gitu tentang kata-katanya yang kalian jelaskan supaya orang lebih enak kan. Biasa ada kalau di TikTok itu ada diberi tulisan-tulisan gitu kan. Nah, kalian carinya itu di sini, di title ini. Di sini banyak banget pilihannya. Dan kalau kita baru pertama kali menginstal gitu, ada pilihan seperti ini. Tulisan ini ada yang harus kita download seperti ini gitu. Nah, kalau kalian pengen menggunakannya ya kalian harus online kan laptop kalian lalu download seperti itu. Begitu. Lalu nah ada muncul download kayak gini. Ini artinya belum saya download gitu. Dan pilihan untuk mendownloadnya itu saya kembalikan ke kalian, apakah kalian ingin mendownload semuanya atau downloadlah yang seperlunya aja, yang kita rasa kita akan sering pakai atau kita butuhkan gitu. Karena lagi-lagi saya harus bilang gitu, semakin banyak yang kalian download dari ininya gitu, apa fitur-fiturnya ini akan membuat kinerja laptop kalian akan semakin berat seperti itu gitu. Makanya saya tidak mendownload semuanya gitu. Ketika saya ngerasa kayaknya saya butuh deh tulisan yang model kayak gini, baru saya download kayak gitu guys. Tapi ketika saya ngerasa saya nggak butuh, saya biarin aja supaya kinerja laptop saya tidak terlalu berat seperti itu gitu. Nah, ini seperti ini kan, ini namanya lower thread gitu ya, kalau gua nggak salah bacanya. Nah, kalau kalian ngerasa kalian membutuhkan itu di video kalian, kalian bisa download lalu kalian tarik, drag and drop aja. Kita di Filmora tuh hanya main drag and drop, nggak susah gitu, nggak seribet aplikasi editing video yang lain. Tinggal tarik-tarik aja kalau mau tariknya di mana. Misalnya di sini gitu kan. Nah, kalau kalian play dia akan seperti ini. Saya direkomendasikan oleh tim itu, Bang, gimana kalau misalnya ikut seperti itu gitu. Lalu kalau itu kan tulisannya Anda sesuai, Bang. Kalau mau gantinya gimana gitu. Gampang. Tinggal kalian klik aja 2 kali tulisannya ini. Nah, dia langsung muncul kayak gini di sini. Di sini. Tapi kalau misal tulisannya ada 2 gitu, yang keganti cuma 1 aja. Nah, itu supaya ada misalnya, bentar ya, saya contohkan. Kita cari yang 2 tulisannya. Model tulisannya. Atas bawah gitu biasanya dia. Nah, seperti ini gitu. Seperti ini dia ada 2 gitu atas bawah. Nah, kalau misalnya kalian langsung klik ini 1 kali 2 kali gitu kan. Nah, yang keganti kan cuma yang atas ini nih. Nih, yang ke blok ini kan. Yang ini enggak keganti gitu. Supaya yang ke bawah ini keganti gimana? Caranya gampang sih. Kalian bisa klik dari sini yang mau yang ini. Nah, berarti kalian ganti yang ini. Kalian mau ganti yang atas ini tadi, kalian klik yang ini. Seperti itu. Atau kalian bisa juga langsung klik tulisannya 2 kali tadi muncul seperti ini, lalu kalian klik advance. Ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika kalian ngeklik yang ini berarti yang terganti yang ini. Tinggal kalian ganti aja di sini. Tulisannya apa? Judul misalnya gitu ya. Nah, lalu yang atas ini kalian beri apa? Misalnya nama kalian gitu. Seperti itu gitu. Selesai gitu. Terus kalian mau ganti warna segala macam di sini. Otak-atiknya di sini gitu. Lalu di sini ada animasi segala macamnya. Ini model tulisannya ya, fontnya di sini kalian mau gantinya ya gitu. Terserah ukurannya di sini, ini semuanya bisa kalian otak-atik gitu. Atau kalian pengen menambahkan foto di sini gitu ya, atau segala macamnya di sini. Atau kalian tulisannya kurang, Bang, aku pengen ada 3 tulisan, kalian klik aja yang ini, tambah gitu. Tuh, dia akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Lalu, tapi aku pengen model tulisannya yang seperti ini gitu. Gampang banget. Ini untuk mendelete-nya ini ya, yang tadi kita tambahkan ini ya, yang ini. Nah, kalian klik aja seperti itu lalu kalian delete. Nah, dia hilang gitu kan. Terus kalian pengen model tulisannya seperti yang besar ini, klik dulu yang akan kalian copy, lalu kalian klik text. Nah, dia akan sama modelnya seperti ini. Begitu gitu. Oke, kita delete ya. Ini hanya contoh. Select dulu baru delete. Klik delete di laptop kalian atau klik kanan bisa nggak sih? Nggak bisa, harus klik delete. Seperti ini gitu kan kalau udah jadi gitu. Nah, di sini ada animasi seperti ini. Ini animasi model munculnya tulisannya. Kalian mau kayak mana gitu. Nah, di sini. Nah, ini model warnanya yang dari itunya, terserah kalian mau seperti apa atau mau kalian warnain sendiri gitu. Nah, ini kayak gini kan muncul. Ini animasinya, animasi tulisannya munculnya kayak gimana, terserah gitu. Kalian mau ganti atau kalian mau pakai bawaan dari tulisannya itu juga boleh gitu. Nah, ini preset, ini mengganti warnanya sesuai seperti ini begitu.
Bisa dari sini mengganti warnanya dengan model kayak gini, atau kalian bisa ganti warnanya di sini. Nih, kayak gini ha. Itu. Seperti itu. Tapi saya lebih senang menggunakan warna putih. Kalau ngerasa kurang warnanya, ini kurang, klik aja more. Cari gitu di sini. Klik aja. Begitu. Nah, kalau kalian ngerasa ini sudah, lalu klik aja oke. Nah, dia akan jadi kayak gitu gitu. Coba kita play. Direkomendasikan oleh tim itu Bang. Nah, seperti itu gitu. Itu cara menambahkan tulisan. Jadi di sini mereka sudah membaginya. Ini kostum, artinya tulisan yang kita bikin sendiri. Jadi kayak tadi misalnya kita kan pakai ini tadi gitu, lalu kita ini edit-edit kita tambahin misalnya jadi 3 gitu. Dan kita pengen pakai itu terus di next editing kita bisa save as tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya gini ya, kita klik kan ini kita masukin, lalu udah setelah kita kan advance, lalu setelah kita edit-edit misalnya ini kita tambahin tulisan lagi banyak gitu, terus kita pengen pakai ini di next editing kita bisa save as kostum. Nah, ketika kalian klik save as, nanti dia akan muncul di sini seperti ini gitu. Nah, opener itu pembuka. Jadi kalau misalnya ini dia kayak intro di depan gitu. Lalu title itu judul gitu ya. Kalian pengen pakai judul yang kayak gimana? Sesuai ininya ya, ini 3D ini yang tulisan di bawah-bawah kayak tadi itu gitu. Yang kayak gini. Nah, biasanya itu di apa sih, video-video apa? Berita biasanya ada pakai gitu susah banget nyebutnya. Subtitle tuh biasanya kayak kalian nonton film kan ada tuh bahasa Indonesianya gitu kan. Nah, itu gitu. Kalau kalian pengen menambahkan itu di video kalian ya silahkan gitu. Lalu end credit itu yang tulisan-tulisan kalau film udah habis ada naik-naik berjalan di belakang itu end credit gitu. Nah, kalau kalian pengen menambahkan itu di video kalian seperti ini gitu. Nah, gitu kan. Silahkan begitu. Di sini sudah tersedia semuanya berdasarkan kebutuhannya gitu. Kalian tinggal pilih aja kalian mau menambahkan tulisan yang seperti apa. Itu untuk title. Untuk audio, ini audio yang dari mereka. Jujur saya jarang menggunakan audio ini. Saya lebih menggunakan audio yang saya download dari internet atau yang saya buat sendiri misalnya gitu. Nah, seperti ini tadi, ini kan saya download dah. Kita tinggal import aja, tinggal klik kayak gini 2 kali. Nah, cari audionya di mana kita nyimpannya hasil downloadannya gitu. Saya sangat jarang menggunakan menu audio ini gitu. Lalu kita menu efek, ke menu efek. Nah, efek itu dia kayak gini. Jadi di efek itu dia ada membaginya, ada overlay gitu, ada elute gitu. Kalau overlay, kalau di sini ada filter ya, filter, overlay, lalu elute gitu kan. Nah, kalau filter itu jadi kayak gini. Nah, ini shake apa segala macam. Jadi dia kayak goyang-goyang videonya apa segala macam, kayak blur gimana gitu. Nah, itu di sini masuknya di shake. Ini Fox Film ini lebih ke kayak gradasi warna gitu sih, naik live gitu. Bisa kalian coba satu-satu kalau kalian ngerasa oh ini aku cocoknya apa efek yang ini di videoku seperti itu gitu. Bisa kalian cek satu persatu gitu. Overlay itu kayak gini, kayak bingkai-bingkai segala macamnya gitu. Nah, seperti ini gitu ya, kayak gini. Jadi kalau videonya pengen diberi ini misalnya kan kayak gini tadi. Misalnya nih, nah videonya ada kayak bingkainya gitu. Seperti itu. Lalu kalau kalian pengen mendelete-nya langsung klik ini aja juga bisa, lembang tong sampah ini, atau klik kanan delete, atau kalian klik delete di laptop kalian, terserah gimana caranya. Di sini sudah ada tersedia loot itu lebih ke kalau apa sih, kalian ngeliat video-video biasanya kan di TikTok itu ada yang videonya awalnya dia biasa aja, tiba-tiba pas perpindahan dari musiknya tangannya gini gitu, terus warna daun-daun di sekitarnya langitnya jadi berubah. Nah, itu biasanya dia menggunakan LUT gitu. Itu cara simpelnya. Tapi kalau misalnya dia seorang editor profesional, mungkin dia mengedit sendiri gradasi warnanya itu gitu. Nah, kalian bisa menggunakan ini di sini. Jadi, nah kalau kalian biasa ngeliat video orang di TikTok ada kayak lampu-lampu neon jalan gitu di badannya. Nah, ini masuknya di sini di LUT. Kalau kalian ngerasa kalian membutuhkannya, kalian klik aja download neon ini. Nanti kalian terapkan di video kalian yang lagi ngedance misalnya gitu kan, terus ada muncul-muncul neonnya, itu akan membuat videonya menjadi menarik gitu. Terus ada ini, terserah lah gitu Kak, sekreatif kalian sesuai dengan konsep video kalian itu seperti apa.
Begitu. Lalu di sini ada elemen. Elemen itu kalau di TikTok atau kalau di aplikasi lain dia lebih ke stiker gitu. Ketika di setiap editing itu ada tiba-tiba kayak gini mana. Nah, ini gitu kan. Tiba-tiba muncul cahaya kayak gini atau tulisan kayak seperti ini. Tiba-tiba ada tulisan seperti itu gitu. Nah, itu masuknya kayak stiker kan gitu kalau di aplikasi editing lainnya. Nah, sama dia kalau di Filmora itu dia masuknya di elemen gitu. Lalu di sini ada split screen. Kalau kita klik dia akan seperti ini. Jadi dia membagi layarnya gitu. Kita akan memasukkan berapa video dalam satu layar itu gitu. Nah, ini cara cepatnya menggunakan split screen. Tapi saya sangat jarang menggunakan split screen ini gitu. Karena untuk misalnya saya pengen membagi video ini jadi kiri kanan gitu. Kita cukup melakukan hal seperti ini saja. Misalnya ini video yang ini kita delete dulu ya, video yang satunya ini tadi. Nah, video yang baju kuning ini di sebelah kiri, misalnya sebelah sini gitu. Nah, cukup saya lakukan seperti ini. Sebelumnya saya crop dulu videonya supaya saya ngambil bagian yang ini saja gitu ya. Jadi saya klik, saya select videonya, lalu saya klik ini crop ini. Nah, lalu saya pilih di sini rasionya atau kalau kalian punya ukurannya di sini bisa kalian ganti sendiri kayak gitu. Nah, karena saya nggak itu, saya pilih yang sudah ada saja. Saya pilih yang 1:1 ya gitu, square. Nah, ini kan hanya nge-crop gini, bisa kalian geser. Kita ambil sesuaikan pas di orangnya aja gitu. Seperti ini. Nah, sudah jadi kan kalau udah gini, ini. Nah, kita klik videonya ini lagi gitu. Ini kan sudah terselect semuanya seperti ini. Tinggal kalian geser. Geser kemana? Mau ke kiri apa ke kanan? Kayak gitu, kayak gini. Lalu untuk sebelah kanannya yang hitam ini gimana gitu? Tinggal kalian masukin aja video yang mana yang mau di sebelah kanan. Misalnya yang ini gitu ya. Nah, ini dragnya jangan ke belakang sini, tapi di atasnya sini seperti ini. Begini. Nah, dia jadi menutupi yang tadi kan. Jadi caranya gimana supaya dia tergeser ke kanan yang hitam tadi? Gampang, kita crop dulu kayak tadi. Ini kita klik, lalu kita klik crop ini. Kita samakan, pilih square 1:1, lalu kita pilih orangnya kayak gini. Nah, lalu oke. Ini apa lagi? Kita oke. Nah, kayak gini kan, lalu kita geser seperti ini. Begitu gitu. Nah, biar imbang ini kita geser-geser aja gitu. Nah, udah jadi seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan split screen ini. Saya langsung menyusunnya. Jadi kalau kalian pengen ada 4, 5, 6 ya susun aja di sini sampai berapa banyak gitu. Tarik di atasnya gitu. Seperti itu. Begitu. Tidak harus menggunakan split screen. Makanya saya sangat jarang menggunakan split screen ini. Begitu. Oke. Nah, saya sudah menjalankan yang menu di atas, lalu kita ke menu yang di sini. Ini redo undo sudah pas tahu pastinya. Ini delete untuk mendelete. Misal kalian delete ini, kalian klik ini. Ini cut, menu split atau menu memotong kayak gini tadi ya gitu. Tapi saya lebih sering menggunakan yang ini, menu pintasan ini. Tapi di sini juga bisa gitu. Lalu ini crop yang tadi kita pakai untuk mengcrop videonya gitu. Lalu ini speed. Speed itu sesuai namanya. Jadi kalau kita klik dia akan ada custom speed. Jadi kita bisa masukkan berapa videonya atau kalian pengen pakai yang dari mereka gitu. Slow artinya ya slow, berarti videonya dibikin slow motion. Biasa orang bilang kan bikin video slow motion dong gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa dari video yang biasa itu lalu kalian bikin jadi slow mo gitu. Nah, di sini mereka sudah menyediakan mau diperlambat berapa kali, 0,5, 0,25, 1 kali 0,5 gitu. Terserah, atau fast. Fast itu kebalikannya, yang laju. Jadi biasa kalau kalian ingat ada video, biasanya itu ke video-video pembuatan segala macamnya gitu yang ngerakit apa itu kan biasa dipercepat tuh kayak cepat gitu kan. Nah, itu pakainya fast seperti itu. Nah, normal ini ya kita kembalikan. Kalau kita udah bikin slow atau fast tadi terus kita pengen balik lagi, kita klik aja normal seperti itu. Lalu freeze frame itu maksudnya kita membekukan videonya. Jadi misalnya di part ini gitu, saya pengen part yang ini videonya nggak gerak gitu, tiba-tiba nanti dia gerak lagi. Nah, itu bisa kalian pakai menu pakai ini tadi freeze. Jadi kalian cut dulu gitu videonya yang seperti ini gitu kan, misalnya hanya berdurasi segini. Lalu kalian ini kan yang ingin di freeze, kalian klik, kalian select, lalu kalian klik ini, lalu kalian pilih freeze gitu.
Oh, nggak bisa gitu dia guys. Dia langsung dari part dari sininya gitu. Lalu kalian klik freeze gitu ya. Silakan dicoba-coba aja gitu. Lalu di sini ada advanced color tools gitu ya. Nah, color correction ini lebih ke mengkoreksi warna dari video ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian tadi saya cerita lagi video-video yang kalian lihat di TikTok ada yang perubahan dari yang biasa aja tiba-tiba langitnya jadi kayak yang cerah banget. Nah, disinilah kalian mengkoreksinya. Kalian bisa menggunakan filter yang mereka sediakan atau kalian bisa menyeting sendiri warnanya di sini. Di sini. Kalian pengen resultnya nih gimana? Intinya ya kalian memang harus tahu dalam hal mengedit gitu ya, terutama mengedit warna untuk foto biasanya gitu. Jadi kalau yang biasa jago ngedit pakai Adobe Lightroom, ada Photoshop gitu tentang penggunaan warna di editing fotonya pasti paham menggunakan ini seperti itu begitu ya. Lalu di sebelahnya ini green screen. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan green screen backgroundnya ini gitu, terus kalian pengen menghilangkan apa? Jadi menghilangkan backgroundnya ini karena ini green screen, kalian klik ini gitu, green screen ini gitu. Lalu kalian klik ini lalu kalian misalnya ini ya gitu. Nah dia akan hilang, tapi karena ini bukan green screen, ya dia nggak akan hilang sih gitu, karena tidak itu kan tidak rata seperti itu begitu. Begitu. Nah, itu menu green screen. Ini motion tracking. Motion tracking itu lebih ke mengkunci gitu sih. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau kalian lihat tutor-tutor di TikTok itu ada dia yang kayak sebenarnya videonya itu dia cuma statis gitu kan. Tapi ketika si dancer, misalnya video dancer biasanya yang lebih kentara banget. Dancernya gerak ke kiri, kameranya kayak ngikutin dia ke kiri gitu. Terus ketika dancernya ke kanan, kameranya kayak ngikutin dia ke kanan. Padahal dia pakai tripod gitu kan. Nah, itu menggunakan motion tracking seperti itu. Jadi di sini bisa dibuat seperti itu begitu. Lalu keyframing sama ada ini ya. Keyframing sama ini fungsinya cara kerjanya sama. Mungkin saya salah menjelaskannya gitu. Entah yang keyframing atau motion tracking gitu. Motion tracking itu lebih ke menggerakkan benda sih biasanya gitu. Jadi misalnya kertas itu tidak bergerak gitu kan. Misal kita masukin kertas gitu di sini. Terus kalian pengen dia bergerak dari kiri ke kanan gitu. Nah, kita menggunakan motion tracking. Jadi kalau biasanya ini digunakan oleh teman-teman guru yang membuat video pembelajaran, biasanya motion tracking ini. Jadi dia misalnya dia di video pembelajarannya itu dia pengen membuat gambar motor, orang naik motor tiba-tiba jalan dari sudut kiri ke kanan sini misalnya gitu. Nah, dia memberikan motion tracking pada motor itu supaya motor itu seperti berjalan gitu dari kiri sini ke kanan sini begitu. Kalau keyframing itu yang itu tadi yang saya maksud yang dancer, kalau dia gerak ke kiri tiba-tiba kameranya ngikutin ke kiri, dia gerak ke kanan kameranya ngikutin ke kanan, padahal kamera pas rekamannya itu statis seperti itu ya, itu kayak framing gitu. Tapi kalau motion tracking itu yang tadi dia menggerakkan benda yang sebenarnya itu cuma gambar yang tidak bergerak tapi menjadi seperti bergerak. Lalu awan misalnya gitu, awannya itu kan bisa bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri seperti itu, atau burung sebenarnya itu hanya gambar PNG gitu kan, tapi dimasukkan di sini kok jadi seperti bergerak gitu. Nah, itu diberikan motion tracking seperti itu gitu ya. Oke. Di sini ini menu apa? Oh ya, ini menunya si keyframing ya. Iya, keyframing gitu. Udah, di sini ada ini, ada. Nah, ini render sementara ya, render preview. Maksudnya kalau bahasa Indonesia orang biasa anak-anak Filmora bilangnya ini render sementara. Jadi kalau kalian misalnya mengedit video, terus kalian pengen mengganti, misalnya ini saya delete ya. Misalnya kalian bikin sebuah video cover song gitu, lalu proses perekaman audio dan videonya itu beda gitu. Jadi kalian ngerekam dulu audionya, lalu setelah itu baru kalian lip sync gitu kan. Nah, videonya lip sync gitu. Lalu kalian pengen menyamakan antara audio dengan video yang lip sync itu gitu. Nah, itu ketika diedit gini kan gitu. Nah, biasanya dia merah kayak tadi tuh gini. Kayak gini-gini. Nah, dia merah gitu. Lalu pas kalian play kok nggak sama-sama gitu antara musik dengan videonya. Itu karena ininya merah. Jadi supaya dia setelah kalian coba itu pas gitu dan kalian ngerasa kayaknya udah pas, tapi
supaya dia tahu untuk itu benar atau tidaknya, kalian render dulu sementara ini, kalian klik ini, klik seperti itu gitu, atau kalian bisa menekan enter di laptop kalian seperti itu, begitu ya. Saya cancel aja ya, seperti ini menu ini add marker, jadi kalian pengen menandai di sininya di mana ini apa, ini part apa, ini part apa, misalnya gitu ya. Misalnya kalau film kan pasti perlu tuh, memerlukan kayak apa nih namanya, marker gitu, supaya ketika misalnya dia pengen memperbaiki editingnya yang di bagian part, misalnya scene berapa gitu, nah dia tinggal cari dengan marker ini gitu. Lalu ini tadi jalan pintasnya untuk melakukan voice over, perekaman voice over. Jadi kalau kita klik, dia muncul seperti ini. Nah, gitu. Nah, di sini mic-nya kalian menggunakan mic apa gitu untuk merekamnya itu. Kalau kalian menggunakan soundcard, kalian pilihlah soundcard kalian seperti saya ini. Kalau misalnya tidak ada, hanya mic dari laptopnya ya, berarti dia cuma satu ini gitu. Setelah selesai, baru kalian klik record ngomong lah gitu. Dia akan langsung terekam jadi audio, tersimpan di sini. Begitu. Ini tadi mixer udah kita lihat gitu. Lalu ini zoom zoom to fit timeline gitu. Jadi ini cara cepatnya dari ngezoom ke fit gitu. Seperti itu. Atau kalian pengen geser-geser pakai ini. Seperti ini timelinenya ini. Nah, terserah gitu. Kalau mau pakai yang mana. Itu menu di sini. Yang di sini ini previewnya. Ini snapshot. Snapshot itu jadi misalnya kalian pengen mengambil part dari video ini menjadi sebuah gambar. Misalnya ini gitu, kalian pengen ngambil ini jadi gambar, kalian klik ini snapshot. Dia akan jadi gambar dan akan tersave di laptop kalian seperti itu, begitu. Lalu ini volume dari video ini gitu, begitu. Ini preview keseluruhan, masuk ke full screennya, begitu. Oke, kalau misalnya editing ini sudah selesai gitu ya, sudah, anggaplah sudah selesai, kita delete ya yang ini. Kita ini editan ini sudah selesai, lalu kalian pengen merendernya gitu ya, merender menjadi sebuah video kesatuan gitu. Caranya gimana ya? Ini export gitu, tinggal kalian export ini. Nah, dia akan muncul seperti ini gitu. Ini adalah jenis file yang akan kalian render. Jadi kalian ingin merendernya ke dalam bentuk file apa? MP4 kah, WMV kah, AVI kah, movie kah? Ini kah, terserah kalian mau merendernya ke jenis file apa. Kalau saya lebih sering menggunakan MP4 gitu. Lalu di sini ada device. Ini terserah berdasarkan device kah, mau ngerendernya berdasarkan ukuran YouTube kah gitu, Vimeo kah, DVD kah gitu. Terserah kalian mau merendernya ke format apa gitu. Kalau saya lebih sering di sini gitu, di MP4 aja. Lalu ini nama videonya, jadi kalian mau menamai videonya apa gitu, misalnya ginilah, ngasal gitu ya. Lalu ini save to, ini kalian pengen mau nge-save-nya di mana gitu, videonya tuh di laptop kalian, begitu ya. Lalu kalian select foldernya seperti itu. Lalu ini ukuran resolution, ukurannya kalian akan menggunakan ukuran apa. Kalau memang saran saya sih lebih baik menggunakan ukuran yang sudah ada seperti ini, karena kita kan tadi ketika pertama kali mengedit kita diminta juga memasukkan ukuran kan gitu. Jadi kalau kita rubah di antara masuk dan outnya, itu akan terjadi kayak nggak bagus gitu loh, kayak ada yang ke crop gitu. Nah, kalau kita klik setting ini adalah ukuran dari video itu gitu. Nah, saran saya ya, resolusi ini tadi jangan diubah, nama VPS-nya jangan diubah. Nah, ini kualitinya, kalian ingin mengesepnya dalam bentuk yang hanya good, better, atau best. Semakin besar yang kalian pilih ininya, misalnya kalian pilih best, semakin besarlah ininya, size videonya. Nah, otomatis kualitasnya pun akan semakin tajam seperti itu, begitu. Tapi kalau kita kecilkan seperti ini, nah, dia akan semakin kecil size-nya seperti itu, begitu. Saya contohkan ya gitu, biar tidak terlalu lama, saya potong aja video ini dengan ini, biar rendernya nggak lama guys gitu. Karena kita klik export, nah kayak gini tadi gitu. Lalu kalau misalnya ini udah kalian isi ya gitu, tadi apa judul gitu lah ya misalnya. Nah, kalian pilih ini tadi, udah kalian sesuaikan gitu kan, udah sesuai keinginan kalian, tinggal klik ekspor aja gini, klik ekspor. Nah, dia akan muncul kayak gini gitu.
Kecepatan ekspornya ini tergantung dari kemampuan komputer kalian. Semakin bagus, semakin spek dewa istilahnya komputer kalian, semakin cepatlah proses rendernya. Makanya kalau orang ngedit video itu dia membutuhkan kinerja laptop yang bagus, yang mumpuni seperti itu. Begitu gitu. Dan semakin lama panjang videonya juga semakin lama proses rendernya. Begitu. Makanya tadi saya perpendek supaya ini prosesnya cepat. Nah, ketika selesai dia akan muncul seperti ini. Ini find target, artinya kita langsung diklik ini, kalian langsung muncul ke di folder mana tadi kalian nge-save renderannya itu. Kalau kalian close, ya dia kita close gini gitu. Nah, selesai kan, udah selesai. Ini kalau kalian pengen save, kalian bisa klik ini gitu, atau kalian ke sini ke file save project, atau klik ini pas cepatnya. Karena ini cuma contoh, saya nggak akan nge-save itu, kita close aja. Ini ya, ini karena kita tidak mau save itunya gitu, pilih aja. Nah, ini kan kalau kita klik yes, dia minta kita mengesepnya. Karena kita tadi memilih tidak untuk mengesep, kita pilih no. Selesai. Lalu kita cari. Tadi kau memilihnya di sini di data lalu di video. Tadi judulnya apa nih? Judul. Kita klik. Hai, welcome di video ini kalian. Seperti itu jadinya gitu. Begitu guys. Seperti itulah cara menggunakan Filmora gitu, basicnya ya gitu, seperti itu gitu. Cuman kalau yang namanya dalam membuat video itu sebenarnya dari proses kita mengambil gambar, kita men-shooting itu sudah menentukan gitu. Jadi bukan karena misalnya oh bisa diedit nih di aplikasi ini, nggak bisa gitu. Jadi memang kita juga dituntut ketika proses perekaman dituntut untuk memahami pengambilan angle kamera gitu, tilt up, tilt down, seperti itu, slide ke kiri ke kanan segala macamnya seperti itu gitu. Karena makanya ada namanya sutradara gitu. Ketika dia mengarahkan si kameramen mengambil seperti ini, artinya dia sudah tahu nanti di proses editingnya dia sudah paham yang part ini. Kenapa saya mengarahkan si kameramen mengambil seperti ini? Karena dia ingin proses editingnya diedit seperti ini, sehingga itu jadi membantu di proses editing, jadi tidak terlalu sulit. Jadi kalau misalnya kalian pengennya oh dia muncul dari atas ke bawah gitu, tapi kalian ngambilnya dari bawah ke atas, kan kebalik. Nah itu ribet tuh proses editingnya, gimana coba ngakalinnya gitu kan. Begitu sih, seperti itu gitu. Makanya selain kalian juga harus memahami cara kerja aplikasi editing videonya, kalian juga harus memahami pada saat pengambilan gambar kalian ketika men-shoot video itu, karena kalian sudah paham editing video, aplikasi editing video, kalian sudah bisa membayangkan aku ngambil kayak gini, berarti nanti part ini akan aku taruh di sini dan akan kuberikan editing seperti ini gitu. Seperti itu, bukan asal ngetek jadi ambil video kayak gini pas ngeditnya bingung sendiri, ini mau diapain ya, ini mau diapain ya gitu, karena ngambilnya ngasal seperti itu. Makanya ketika kita men-shoot sebuah video, sebenarnya kita sudah harus mengkonsep video kita itu akan dieditnya itu nanti seperti apa begitu. Di aplikasi editing video kita itu mampukah aplikasinya mengedit seperti yang kita inginkan, begitu sih. Oke, segitu aja video pembelajaran kita tentang Filmora gitu. Untuk lebih detailnya segala macamnya mungkin next saya akan coba bikinkan lagi videonya. See you.